Bagaimana menghadapi pemimpin yang zalim? Ikhwatiddin, Imam Al-Muzani, murid Imam Syafi'i, yang mengambil akidahnya dari Imam Syafi'i, mengatakan kalau ada imam yang zalim, maka sikap kita adalah bertaubat. Itu kata Imam Al-Muzani. Bertaubat. Karena apa? Pemimpin yang zalim itu merupakan Allah angkatkan dikarenakan masyarakat yang zalim. Pemimpin itu merupakan cerminan masyarakat. Seperti masyarakat Indonesia, nggak akan mungkin Allah turunkan Abu Bakar, Allah angkat Abu Bakar sebagai pemimpin, nggak akan mungkin itu. Kalaupun Abu Bakar diangkat menjadi pemimpin Indonesia, maka yang pertama sekali demonstrasi itu orang Indonesia, orang Islam. Kenapa? Masa harus disuruh harus sholat ke masjid? Tuh kan, marah. Masa harus suruh pakai jilbab? Masa kalau sedang transaksi kalau udah adzan harus tinggal? Sanggup? Kalau Abu Bakar memimpin kita? Banyak nggak sanggup. Orang akan berbicara tentang ini kan hak asasi manusia. Mau sholat nggak sholat ya urusan orang. Tapi mau pimpin yang soleh. Makanya ikhwatiddin, ketika Ali bin Abi Thalib datangi oleh seorang rakyatnya, ya Amirul Mukminin, kenapa kok rusuh sekali semenjak Anda yang memimpin, nggak seperti Umar dan Abu Bakar? Kata Ali bin Abi Thalib, ya wajar ketika Abu Bakar dan Umar memerintah, masyarakatnya aku. Ketika aku yang memerintah, masyarakatnya ente, buat rusuh aja kerja. Itu ikhwatiddin. Makanya ketika pemimpin yang zalim, kita banyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar. Itu dia, karena dia adalah cermin dari masyarakat. Seperti Ahok, kemarin berapa persen dapatnya? Paling tinggi kan? Itu yang milih siapa? Orang Islam, orang Jakarta, ya kan? Rupanya yang jutaan datang itu orang-orang daerah, bukan orang Jakarta. Bayangkan ikhwatiddin, coba. Memangnya mayoritas penduduk Jakarta itu Muslim apa kafir? Muslim. Kok bisa dia lebih banyak? Itulah Muslim. Disalahkan juga yang lain-lain. Memang masyarakatnya yang begitu. Ya, bukan dikarenakan pemimpin. Memang masyarakatnya begitu. Maka Allah akan angkat pemimpin yang cocok untuk mereka seperti itu. Itu ikhwatiddin. Makanya kata Imam Al-Muzani, banyak bertobat kepada Allah. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia kaum muslimin. Kaum muslimin di Indonesia 80%. Bayangkan, 80%. Berarti yang 20% itu Nasrani, Buddha, Hindu kan, Katolik dan lain-lainnya. Kok bisa kaum muslimin yang diotak-atik oleh orang-orang selain muslim? Kok bisa petinggi-petinggi itu banyak yang non-muslim? Memangnya orang muslim yang 80% itu goblok semua? Bodoh semua, pandir semua? Pasti ada yang pinter-pinter kan? Tapi begitu ikhwatiddin, jauh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu Jakarta buktinya. Ya, Jakarta itu buktinya. Ternyata memang penduduk Jakarta menginginkan orang kafir jadi pemimpinnya. Mayoritasnya. Tuh modelnya. Jadi berteriak-teriak pun ikhwatiddin nggak bisa. Namanya juga keyakinan sudah. Sama seperti begini ikhwatiddin. Dibuatlah lokalisasi tempat prostitusi, pelacuran. Udah, datang sekelompok orang yang nggak senang, disiweping, dibakar. Sementara bukan hak dia. Lantas apakah prostitusi itu akan selesai? Enggak. Dia akan buat pelang, pindah ke ruko sebelah. Kenapa begitu? Pelanggannya masih banyak. Makanya yang harus kita bongkar tuh pelanggannya dengan dakwah. Kalau nggak ada lagi pelanggannya, mau pindah ke ruko sebelah, ruko ke atas, ke bawah, nggak ada lagi yang datang, akan bangkrut dia. Ini kita bakar rukonya, pelanggannya kaum muslim masih banyak. Iya, dia akan buat pindah ke ruko sebelah. Pelanggannya banyak. Makanya di pelanggannya ini yang harus kita dakwahi supaya nggak lagi melanggan di situ. Itu ya ikhwatiddin.
Nggak bisa. Bongkar sana bongkar nggak bisa, ikhwatiddin. Kaum musliminnya ingin. Masyarakatnya ingin. Gimana mau dia? Mau dibakar bagaimanapun. Jangan-jangan yang pelanggannya itu yang memberi backing. Dibakar 1 tingkat, begitu dibangun jadi 3 tingkat. Orang masih banyak pelanggannya. Itu ikhwatiddin. Jadi dakwah itu yang terpenting. Kadang-kadang kita tuh begitu. Gimana Islam akan maju sementara kalian cuman ngaji aja di masjid? Masya Allah. Di situ intinya. Untuk merubah masyarakat dari bawah, bukan dari atas. Di situ intinya. Kita ajarkan kepada masyarakat, kita berdakwah ke sana kemari supaya apa? Masyarakat tahu betapa pentingnya kaum muslimin kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya itu yang menyelamatkan mereka, bukan banyaknya mereka. Banyak mereka itu, Rasulullah katakan, rusa isail, bagaikan buih yang ada di atas aliran air. Banyak tapi nggak ada guna sama sekali. Itu ikhwatiddin. Makanya konsep dakwah itu ringan. Apa bukan ringan? Sederhana. Apa itu? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Selamatkan dirimu selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kalau sudah ini banyak, terbentuklah masyarakat. Kalau sudah masyarakat seperti ini ada, nggak akan mungkin mereka mengangkat pemimpin kafir. Nggak akan mungkin mengangkat pemimpin yang kafir. Karena sudah apa? Sudah soleh semua. Dari masyarakat seperti ini akan muncul negara yang baik. Itu ikhwatiddin. Ini kadang-kadang semua permasalahan hanya satu, khilafah. Semuanya ini masalah khilafah. Karena gara-gara nggak khilafah. Semua gara-gara khilafah. Masya Allah. Bukan kita anti khilafah, ikhwatiddin, bukan. Khilafah itu merupakan bonus dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita itu baik. Jadi sederhana sebenarnya konsep Islam itu, sederhana. Dan sangat realistis, sangat masuk akal. Makanya ketika kita dalam kuburan nggak akan ditanya siapa yang kemarin kau pilih, Jokowi apa siapa, Prabowo, kan enggak. Yang ditanya apa? Marabbuka, manabiuka, wa madinuka. Itu kan. Nggak ditanya pilih apa kemarin. Kan ditanya ikhwatiddin. Itu dia. Jadi mudah. Kita kadang-kadang mikirnya tak kemana-mana, jauh sekali. Keluarga nggak beres. Sudah bawa spanduk kemana-mana, piring banyak nggak dicuci di rumah.